Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24 mengisahkan kepada kita sekalian tentang pergumulan iman Santo Yusuf ketika dia harus menerima panggilan Tuhan. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Perikop Injil hari ini menceritakan momen yang sangat manusiawi sekaligus sangat ilahi. Yusuf menghadapi krisis terbesar dalam hidupnya. Tunangannya Maria mengandung sebelum mereka menikah. Dan dalam budaya Yahudi saat itu, ini bukan sekadar masalah rumah tangga biasa. Ini bisa berujung pada penghinaan publik, perceraian resmi, bahkan Maria bisa dirajam dengan batu sampai mati. Santo Yusuf digambarkan sebagai orang yang tulus hati. Di dalam ayat yang ke-19 jelas menulis tentang siapa Santo Yusuf sesungguhnya. Ia tidak mau mempermalukan Maria secara terbuka. Meskipun hatinya pasti terluka, dia bingung dan mungkin marah. Ia memilih jalan yang paling manusiawi, menceraikan Maria secara diam-diam. Ini rencana yang bisa dipikirkan oleh akal manusia yang baik. Rencana terbaik menurut Yusuf. Tetapi ingat, Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar yang tidak masuk akal manusia, termasuk Yusuf sekalipun. Maka datanglah malaikat dalam mimpi, lalu berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ketaatan yang lahir dari iman bukan dari pemahaman penuh. Yusuf tidak dapat penjelasan panjang lebar tentang apa yang sementara dia alami. Ketika dia menemukan bahwa Maria sudah mengandung, ia tidak diberi bukti DNA atau seminar teologi panjang lebar. Ia hanya mendapat satu kalimat dari malaikat. Lalu dia bangun dan melakukan seperti yang diperintahkan kepadanya. Kadang Tuhan itu meminta kita taat dulu, baru nanti kita mengerti. Ketaatan Yusuf membuka jalan bagi lahirnya juru selamat dunia. Ketaatan ini melahirkan keberanian untuk menerima rencana Tuhan yang sungguh membingungkan. Dengan menikah Maria, Yusuf secara sosial mengakui Yesus, anak itu, sebagai anaknya. Ia rela dicap orang, dia rela dicurigai, rela menjadi figur yang tercela di mata masyarakat demi taat kepada Tuhan. Pertanyaan untuk kita, apakah ada bagian dari hidup kita sekarang yang Tuhan minta kita terima, padahal itu membuat kita terlihat aneh atau gagal di mata orang lain? Karena memang Allah itu sering bekerja di tengah aib dan ketidaksempurnaan manusia.
Kelahiran Yesus tidak terjadi dalam keluarga yang sempurna menurut standar dunia. Justru di tengah skandal, tuduhan, dan keraguan, Allah masuk ke tengah dunia. Maka mari Bapak Ibu, kita camkan satu hal ini. Jangan takut kalau hidupmu sedang berantakan, penuh salah paham, pertikaian, atau kita terlihat tidak terlalu rohani. Tetapi Allah bisa saja masuk ke dalam situasi hidup yang paling rumit sekalipun. Ingat Bapak Ibu, Allah bukan saja masuk di dalam situasi hidup yang baik-baik saja, yang terang benderang, yang menakjubkan, tetapi justru kadang-kadang Allah masuk ke dalam saat-saat hidup kita yang paling sulit dan gelap. Di sana Allah masuk untuk memberikan pencerahan. Allah masuk di sana untuk memberikan kita kekuatan. Maka benar namanya Immanuel, Allah menyertai kita. Ayat 23 sesungguhnya menuliskan kepada kita satu kekuatan, inspirasi, daya dorong yang luar biasa bagi kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Santo Yusuf dipanggil untuk menjadi ayah duniawi bagi Allah, Yesus Kristus yang menyertai kita. Dan Yusuf menjawab panggilan itu dengan taat. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya ajak kita sekalian bersama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau lahir dalam situasi penuh keraguan dan ketidakpastian. Ajarkan aku seperti Santo Yusuf untuk tetap tulus hati walaupun disakiti, untuk taat walau tidak mengerti sepenuhnya, untuk berani menjalani jalanmu walau dunia tidak mengerti. Karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di saat hidup terasa paling membingungkan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semoga kisah Santo Yusuf ini menguatkan kita semua di masa Advent ini. Tuhan sedang datang seringkali dengan cara yang tidak kita duga. Yang Dia minta dari kita hanyalah satu: jangan takut, karena Dia terus menyertai kita. Jangan takut Bapak Ibu, terus melangkah di jalanmu, karena Tuhan ada di sana terus menyertai kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.